Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, bersama dengan Mas Jawir dan saya Ki Macan. Oke, kali ini Mas Jawir sama Ki Macan ingin memberikan sebuah informasi yang dimana sebenarnya begini, sebuah kejadian yang berada di pantai. Betul. Ya, ada banyak kasus yang pastikan orang tenggelam, terseret arus, yang selalu dikait-kaitkan dengan penguasa lautan. Betul. Ya kan? Betul. Dan di sini Mas Jawir mengangkat sebuah kabar karena ada sebuah kejadian yang dimana terjadi di Bali, di sekitaran Pura Campuhan Windu Segara, di Muara, yang dimana Mas Jawir sama Ki Macan ini sudah berkali-kali melakukan pemelukatan di Pura Campuhan Windu Segara, ya Ki ya, di mana di sana memang disarankan, beberapa leluhur menyarankan ada kita melakukan perendaman ataupun mandi di muaranya, campuhannya. Tetapi kembali lagi, jika situasi ataupun kondisi alam bersahabat, jika saat tidak bersahabat pun kita melakukan pengelukatan itu hanya di pinggirnya saja, yang dibantu dengan bantuan Pak Mangkunya di sana memberi cedok gitu Kita cukup mengguyur-guyurkan badan karena kembali lagi alam itu di saat dia bergejolak, ya kan, kita pun juga harus menghargai gejolaknya dan kita tidak menentang gitu loh Yogi ya. Itu saat di Pura Campuhan. Terus kemudian ada lagi kejadian ini di masih area pantai selatan juga, itu di Bekung di daerah Malang yang sempat yang yang baca beritanya Mas Jawir ini 2 orang meninggal Mas Oka Kelingge, 2 orang meninggal dan ada yang beberapa hilang yang belum diketemukan, itu tersapu ombak. Belum ditemukan. Ada 3 yang belum diketemukan. Nah, kenapa di sini Mas Jawir kembali lagi para korban untuk warga Bali yang 2 orang, Mas Jawir mengucapkan Amoring Ajitya. Kembali lagi Mas Jawir akan mendoakan sesuai dengan ajarannya Mas Jawir, semoga para korban diberikan kemudahan dan kelancaran, kemudian diberi tempat yang lebih baik di sisi Hyang Widiwasa. Amin ya Allah. Dan kembali lagi ini juga ada korban yang dari Malang juga, nanti Mas Jawir akan mendoakan sesuai dengan ajaran agama Mas Jawir dan juga Ki Macan, semoga para korban diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa, gitu ya. Betul. Nah, di sini Mas Jawir ingin menanyakan lebih lanjut untuk sebuah kejadian yang di pinggir pantai, karena di sini kan selalu ada dikait-kaitkan dengan penguasa pantai selatan, terutama kan di Campuhan itu kan selain ada Dewa Baruna, kemudian kan ada Ibu Kanjeng juga di sana, ya kan. Nah, di sini karena kan Mas Jawir itu kan terakhir mendapatkan informasi bahwa Ibu Kanjeng itu, Dewa Baruna itu tidak pernah ibaratnya mengambil tumbal dan tumbal gitu loh. Tidak pernah, yang saya tahu tidak pernah. Iya, karena kan sosok beliau diberikan tempat dan kedudukan sama Tuhan untuk menjaga alam semesta, menjaga alam. Nah, ini menurut pandangannya Ki Macan sendiri, kenapa orang selalu mengait-ngaitkan dengan penguasa laut, penguasa pantai itu kenapa sih itu Ki?
Sebenarnya emang ada, Mas Jawir ya. Memang ada penguasa-penguasa laut selain Ibu Kanjeng, ya, yaitu jin dan makhluk-makhluk astral lainnya. Makhluk astral lainnya. Malahan yang paling terbesar astral itu ya di lautan, Mas Jawir, dibandingkan di daratan seperti itu. Tapi kembali lagi, Ibu Kanjeng tidak pernah menumbalkan sesuatu manusia. Itu lebih dekat kaitannya dengan jin ya, Mas Jawir. Berarti yang negatif. Ya, gitu yang ya. negatif. Dan kenapa Ibu Kanjeng mendiamkan mendiam diri untuk tidak melawan untuk memperbaiki namanya? Tidak, karena Ibu Kanjeng terserah kalian mau lakukan apa. Yang penting saya tidak, gitu loh. Dan cukup Tuhan yang akan membalas orang-orang si jin-jin itu yang di lautan-lautan itu. Karena sebenarnya banyak juga bangsa-bangsa manusia yang menyembah di luar-luar sana ya, Mas ya. Astral-astral di lautan. Nah, itulah makanya astral-astral yang di lautan itu besar kepala. Dan ada juga kejadian emang pure kecelakaan. Benar. Dari alam, Mas Jawir. Jadi kita tidak boleh 100% mengait-ngaitkan dengan astral, semuanya astral, karena kecelakaan pun ada. Betul sekali. Dan takdir manusia pun juga ada, Mas Jawir. Gitu ya. Karena takdir manusia itu kalau nggak sakit dia kecelakaan. Itu, Mas Jawir. Jadi kita tidak bisa sedikit-sedikit astral. Apalagi kan kalau yang di lautan selalu dikaitkan bahwa jadikan tumbal penguasa pantai selatan, dikaitkan sebagai tumbal dari lautan. Memang ada, tetapi kembali lagi sosok-sosok yang menjaga seperti salah satunya Dewa Baruna, Ibu Kanjeng, itu kan dia positif. Jadi dia itu tidak akan seenaknya merusak dan mengambil nyawanya orang gitu. Merusak rumahnya sendiri, seperti itu. Benar. Dan juga yang menurut pengetahuan saya dan pengalaman saya selama saya spiritual ini, Mas Jawir ya, di lautan itu selain ada kerajaan-kerajaan gaib lainnya, di situ juga ada hantu laut. Ada hantu laut juga yang suka mengganggu nelayan. Itu, Mas Jawir. Jadi dia suka berubah jadi ikan segala macam untuk mengibulin matah dari nelayan-nelayan tersebut. Itu ada, Mas Jawir. Jadi bukan kerajaan Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul aja di sana. Betul. Seperti itu. Dan Mas Jawir harus tahu juga yang di astral itu paling banyak emang di laut. Yang di lautan tempatnya gitu ya. Karena itu tadi lebih besar lautan daripada daratan sebenarnya di bumi di bumi. Benar sekali. Nah, ini salah satu beberapa yang diinformasikan Ki Macan ya, bagi untuk para penonton, para subscriber yang sempat menanyakan pada Mas Jawir dan juga Ki Macan, ya jangan dikait-kaitkan dengan hal-hal gaib, terlebih pada sosok-sosok yang benar-benar mempunyai kedudukan untuk menjaga. Salah satunya kan Ibu Kanjeng, terus kemudian Dewa Baruna, dan bahkan masih ada yang lainnya. Tapi Ki Macan juga bilang bahwa ada juga sosok-sosok jin negatif yang suka menyerupai Ibu Kanjeng, menyerupai penjaga yang positif untuk mencelakai dan menghasut. Itu pun juga ada banyak. Karena juga lautan itu sebagian banyak dukun-dukun membuang pusaka-pusaka, membuang Mas Jawir, membuang jimat-jimat, jin-jin yang selama ini di badan dia dibuang ke laut. Betul. Nah, itulah menimbun beberapa banyak jin yang menyerupai apapun yang menurut manusia tertipu daya. Jadi jin-jin itu menipu daya dengan berbagai macam cara. Jadi misalnya manusia ini kayaknya lebih percaya sama ini, makanya dia merubah bentuk wujudnya untuk menipu manusia tersebut. Kalau pengalaman saya mengikuti juga Ki Macan, di mana kan Pintu Misteri pernah membantu untuk melakukan proses pelarungan sosok kuntilanak itu yang berada di, tapi bukan di Campuhan, tetapi agak jauh ke sana gitu. Saya nggak tahu utara barat atau apanya tempat apa ya di ujung sebelah sana. Pelarungan. Lebih ke tempat pelarungan mustika pelet-pelet, terus minyak yang disemprot katanya bakal orang jatuh cinta di situ lah. Di situ. Dan di sini pun juga waktu kemarin kita membantu pelarungan sosok kuntilanak tersebut pun juga kita nggak
asal buang, tetapi kita membuka dimensi asalnya untuk mengembalikan dia di tempatnya gitu. Kalau seandainya asal buang ya akhirnya bisa jadi mencelakai manusia, ngoten ya. Nah, terus kemudian Mas Jawir sama Ki Macan, tim Pintu Misteri pun juga beberapa kali juga melukat di Pura Campuhan dan para mahu-mahu di sana pun juga welcome dan selalu menginformasikan di saat kita mau turun ke muaranya, selalu diinformasikan ombaknya tidak bersahabat, jangan terlalu jauh, jangan sampai ke dalam. Kalau perlu pakai ini aja yang centong gayung dari kayu, dari batok kelapa. Benar gitu ya. Nah, ini aku juga mau menanyakan, kalau menurut Ki Macan, di saat memang kondisi alam yang tidak memungkinkan, kemudian kita hanya di pinggirnya saja dan hanya mengambil airnya, itu kira-kira fungsinya sama atau tidak? Sama, Mas Jawir. Sama saja. Itu apa ya? Simbol. Kalian tidak perlu ke tengah. Tuhan itu sebenarnya mengkasih masalah dan solusi loh sebenarnya, tergantung manusianya sendiri mau bermain dengan malaikat maut ya silakan. Tapi dengan Tuhan memberi solusi seperti ini ya silakan. Jadi pilihan dari manusia. Dari manusia itu tadi ya. Kadang-kadang manusia seperti ini Mas Jawir, udah tahu ombak besar, udah dikasih tanda seperti ini tapi kurang lega gitu ya. Kayaknya aku harus ke tengah biar kelihatan biar puas gitu. Nah itu kembalian bisikan emosi. Oh iya benar itu seperti itu. Jadi kita ke tempat-tempat sakral kita harus kontrol untuk emosi dan kesabaran hati. Kalau misalnya kita tidak sabar, tidak ikhlas, hati kita kotor, itu bisikan setan mudah merasuk. Kamu ke sana ke tengah biar lega ya. Akhirnya mengakibatkan seperti itu. Tapi ini yang dikatakan sama Ki Macan ini bukan yang kejadiannya kemarin, bukan. Tetapi ini kan Ki Macan menjelaskan, ya kan. Kita nggak ke semua tempat. Ya, Ki Macan ini tidak menjudge kenapa itu terjadi kecelakaan itu ya. Itu tidak, karena kita nggak mau ngebahas itu. Kita hanya ingin membagi doa dan ingin menjelaskan karena ada beberapa pertanyaan yang selalu mengait-ngaitkan dengan Ibu Kanjeng yang berada di Pura Campuhan yang katanya mengambil tumbal, bahkan ada Dewa Baruna katanya seperti itu. Makanya kenapa Mas Jawir ingin meluruskan melalui video yang akan kita publish ini. Yang kalian percaya monggo, sing ora juga ada apa-apa. Saya punya cerita 10 tahun yang lalu Mas Jawir. Saya punya teman akrab seperguruan saya dulu. Ya. Jadi saya cerita ya. Itu kejadian di Jogja 10 tahun yang lalu. Dia sangat percaya kalau dia anak dari Ibu Kanjeng. Ibu Kanjeng tidak mau memuliakan dirinya. Ya, Ibu Kanjeng maunya kamu memuliakan Tuhan dan saya pendampingmu. Dan akhirnya dia coba ritual itu kalau tidak salah habis maghrib jam 6:30 sampai jam 7 malam. Di Parangkusumo. Dia pikir dengan pengabdiannya selama ini akan aman-aman saja. Saya sempat kasih saran, jangan cukup di pinggir saja, karena ini cuaca lagi tidak bagus, mengakibatkan nanti terjadi apa-apa. Dan akhirnya tidak, saya yakin saya dilindungi. Karena dia anaknya ibu, merasa anaknya ibu merasa anaknya ibu, dan akhirnya dia bukan melukat ya pada saat itu, merendamkan dirinya dari ujung pantai itu mungkin 50 meter. Dia maju ke dalam Mas Jawir. Itu 50 meter pada saat itu masih sekaki. Dan saya berdiri di belakang. Dan akhirnya dia berjalan di lautan itu Mas Jawir. Langsung ombak besar dan menarik, terjatuh, terseret. Itu dia sempat hilang 15 menit. Dan saya untuk ritual dan bermohon, saya yakin Tuhan memberi kesempatan lagi. Dan akhirnya ketemunya di mana itu? Ketemunya minggir lagi ke depan. Seperti dimuntahkan. Tapi dia sempat mati suri. Dan dia akhirnya mengerti apa fungsinya Tuhan dan Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul. Seperti itu. Sempat dimuntahkan. Dimuntahkan sempat wilayah
salah satu penjaga di sana, maksudnya penjaga beneran nih Mas ya, penjaga pantai itu ya. Penjaga pantai benar. Apa ya namanya? Nekan memberikan CPR. Benar nggak sih? Iya. Dan akhirnya sadar Mas Jawir. Dan dia akhirnya sadar dan dia menangis. Menangis. Dan akhirnya dia tahu, oh iya. Selama ini salah Mas gitu loh. Gitu. Jadi benar apa yang dikatakan teman-temannya dulunya, gitu. Dan akhirnya dia tidak melawan maut. Jadi betul. Itu intinya itu kejadian dari alam dan akhirnya kamu tidak melawan maut dan kamu tidak percaya gitu loh. Dan akhirnya kejadian itu datang. Itu murni kecelakaan. Kalau saya bilang. Dan akhir Tuhan memberi apa ya? Teguran dan akhirnya 15 menit mati suri Mas. Nah itu masih untung selamat ya. Mati suri dan banyak cerita-cerita di mati surinya itu dinasihatin betul. Seperti itu. Iya benar itu tadi. Apapun itu ya Ki ya. Apa yang Macan tadi sempat diinformasikan ke kalian juga, dimana Ibu Kanjeng untuk anak-anaknya siapapun yang ke Ibu Kanjeng, ibaratnya Ibu Kanjeng tidak ingin kalian muliakan, betul. Karena Ibu Kanjeng malah justru menginginkan jangan muliakan saya, muliakan itu adalah Tuhan. Loh ya ku ya benar. Dan saya pendampingmu. Nah, ngono lo yo rek yo. Ini leluhur kita. Nah, betul. Tapi kebanyakan manusia lupa ya. Ya semoga aja yang kalau melalui YouTube ini kalian melihat yang dari lupa ya mungkin jadi ingat lagi. Jadi jangan lagi. Kita kemarin aja itu yang mohon maaf ya Rek ya, akhirnya cerita deh kita ke Parangkusumo. Nah waktu yang pas malam-malam Ibu selalu ada informasi, ada wisik, cuaca lagi tidak mendukung, tunggu dulu. Memang benar beberapa saat kemudian hujan deras. Nah setelah beberapa menit kemudian baru kita diizinkan silahkan. Seperti itu. Kita nggak bisa melawan alam dan kita nggak bisa melawan malaikat, bercanda dengan malaikat maut. Walaupun misalnya kalau yang supranatural tahu bahwa di sana tepatnya ibu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kan udah dikasih tahu kok. Ngengkel ibarat waktu pas kita di Parangkusumo itu ya Ki ya. Nah oke lah, baiklah, ini tadi sekilas ya Ki ya. Ki, kalau untuk suatu kejadian yang tanggal 26 ini kan kemarin kan kebetulan kan yang di Bali itu kan dia lagi melukat. Itu tanggal 26 pintu misteri juga melukat di Pura Raja Taksaka ya. Ini kemungkinan besar yang Mas Jawir lihat para korban ini sebelumnya dia melakukan proses pengelukatan. Ini sedikit aja ya. Ki Macan melihat bahwa para korban yang dua itu dia apakah diganggu ataukah murni suatu kecelakaan gitu? Menurut penglihatanku dan menurut penerawanganku Mas Jawir. Tidak ada sama sekali unsur dari makhluk astral. Tidak ada sedikit pun dari makhluk astral. Yang saya lihat itu adalah fenomena alam yang mana biasa kalau orang-orang astral mengatakan itu ombak pecah. Rip current. Bener gak sih? Itu loh Rek, kan yang lagi ngetren itu yang terjadi banyak di pantai-pantai juga itu adalah ombak yang menelan silent killer, pembunuh bis. So Inggris Mas Jawiris pokoknya itu dimana ombaknya itu dia pecah. Suka menarik ngono loh ya. Jadi gambaran ombak pecah itu seperti ini. Jadi dia biasanya kalau ombak biasa kan tidak terputus panjang. Kalau ombak pecah, jadi kalian bisa pelajarin. Kalau di tepi pantai tiba-tiba ada ombak pecah, ini ombak, terus tiba-tiba tengahnya blong. Kelihatan tenang tapi itu pas sudah narik dia ke dalam. Dan masuk dan akan diseret ke kiri ataupun ke kanan, tidak ke tengah. Jadi kalau menurut saya kalau dapat ombak besar itu dan kalian di posisi tengah udah pada saat udah di itu masuk ke belakang ya, kamu jangan lawan, tapi patahin ke kiri atau ke kanan, itu selamat. Gitu ya. Tapi biasanya kan orang udah panik. Jadi pokoknya hati-hati kalau di pinggir pantai dengan ombak pecah. Tiba-tiba ombak rata seperti ini Mas Jawir, dia pecah. Sini tenang Mas Jawir. Jadi udah kena ini narik dia. Makanya disebut silent killer gitu ya. Itu pembunuh bisu.
Ya posisi ra ngerti Mas Jawir, pokoknya bahasa Jawa lah ya. Pokoknya kalau misalnya udah di posisi tengah itu coba konsentrasi untuk belok ke kanan, berenang ke kiri, itu untuk memecah dari arus gitu Mas Jawir. Oh iya. Nah, ini untuk yang kejadian yang di Bali. Ya. Kalau yang untuk di Bekung Malang ini Bekung Malang itu yang saya lihat itu dari jin penguasa di sana. Ada beberapa dari gangguan jin juga. Itu, betul. Oh, karena kan di informasi ada yang langsung meninggal, kemudian ada yang hilang sampai saat ini. Betul. Itu betul Mas Jawir. Karena ada beberapa yang saya terawang pada saat itu ya. Spiritual yang ilmu hitam ya Mas Jawir. Banyak sekali mengundang jin-jin negatif. Yang untuk menguasai di sana. Jadi dia ritual seperti ritual pernak-pernik itu di pantai membanggakan mereka. Makanya dia besar kepala. Jadi hati-hati untuk dunia astral, jangan sekali-sekali bermain-main dunia astral. Betul sekali ya. Jangan mudah tertipu dan akhirnya membangga-banggakan, akhirnya mengaku-ngakukan sosok astral tersebut. Jadi dia besar kepala. Akhirnya besar kepala. Tetapi mohon maaf ya, bukan Ibu Kanjeng ya, karena Ibu Kanjeng sendiri tidak ingin dimuliakan. Ibu Kanjeng menginginkan anak-anaknya itu tetap memuliakan Tuhan. Jadi kadang-kadang ada orang bilang, saya mimpi dengan Ibu Kanjeng. Saya mimpi pas di laut itu saya lihat Ibu Kanjeng. Kamu salah. Itu jin yang menyerupai Ibu Kanjeng yang akan menyesatkan kalian. Nah, itu jadi seperti itu. Harus berhati-hati, Cek. Jadi kalau untuk yang di sana penerawangan saya itu ada gangguan dari sosok astral negatif yang berada di sana yang di Bekung Malang ya. Tapi kalau yang untuk di Bali, Ki Macan melihat adalah murni suatu kecelakaan. Jadi kalau kalian mengaitkan dengan Dewa Baruna dan juga sosok Ibu Kanjeng yang di sana itu jangan ya Rek ya. Itu leluhur kita juga yang dimana mereka punya fungsi dan kedudukan untuk menjaga. Kalau nggak ada yang menjaga, laut itu udah muntah dan kita udah tersapu. Betul. Kita harus banyak berterima kasih kepada para dewa-dewi yang menjaga. Kalian percaya boleh, enggak pun juga tidak apa-apa, tetapi jangan bermain maut karena kalian yang tidak mempercayai. Betul sekali. Yang nggak percaya tidak apa-apa. Biarkan saya yang percaya, warga Bali yang percaya, yang tetap menyeimbangkan. Ya. Itu tadi. Terus apa namanya kecelakaan alam ya. Mau kita di atas gunung, mau kita di laut, mau kita di daratan. Kalau udah ajalnya, ya pasti akan terjadi Mas Jawir. Itu tadi ya Ki ya. Jadi jangan mengait-ngaitkan dengan leluhur laut, penjaga-penjaga laut, kasihan. Mereka sudah menjaga kita dan akhirnya difitnah. Betul itu loh ya Rek ya. Oke lah kayak gitu. Itu tadi udah klarifikasi dari Mas Jawi dan Ki Macan. Ya kalaupun seandainya kalian berpikir Mas Jawi dan Ki Macan mengagung-agungkan sosok Dewa Dewi, yaitu terserah kalian. Tetapi kembali lagi, tadi kan Mas Jawi sudah bilang bahwa sosok Dewa Dewi itu pun juga tidak ingin diagung-agungkan. Mereka pun menginginkan agungkan, muliakan adalah Tuhan. Betul. Mereka punya fungsi dan kedudukannya pun juga karena ridho dari Tuhan tersebut juga. Ya Ki ya. Baiklah gitu Ki, kita untuk para tim ayo kita bantu untuk doa, kita kirim untuk para korban, untuk korban yang di Bali, yang di area Pura Campuhan, semoga saja diberikan hal yang lebih baik ya. Moga yang Widiwasa memberikan yang lebih mulia gitu. Dan kemudian untuk yang Ki Macan melihat di Bekung di Malang itu mengalami gangguan astral, semoga yang hilang itu cepat segera diketemukan. Ngoten ya Ki ya. Ayo kita pimpin, Mas Jawir pimpin doa, kita kasih Al-Fatihah ngoten ya Ki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, kami bermohon padamu ya Allah dengan Al-Fatihah yang kami kirimkan ya Allah, dengan memohon ridho-Mu kami tujukan kepada para korban tanggal 26 Mei yang untuk 2 korban yang berada di area Pura Campuhan Windo Segara dan juga yang berada di Pantai Bekung Malang. Ya Allah, berikanlah
kemudahan dan kelancaran agar yang belum ketemu diketemukan, dan para korban berikan hal yang lebih baik lagi ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat. Ngoten ya Ki ya. Wonten tambahan? Ya. Kita harus bisa menghargai alam. Ya. Dan kita juga harus hati-hati juga dengan alam. Betul. Jangan pernah bercanda dengan malaikat maut. Ya. Siap. Itu saja. Baiklah kalau begitu, saya Mas Jawir dan saya Ki Macan mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.